bagaimanakah persiapan kegiatan belajar mengajar saat tatap muka Juli mendatang? Yang pertama adalah satu meja, satu bangku hanya boleh diduduki oleh satu peserta didik. Masuk sekolah dibagi dalam 2 waktu, yakni shift pagi dan shift siang. Inilah sekilas tentang pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara belajar saat tatap muka di masa pandemi. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja 3M? Kalian sudah tahu kan? Sudah paham? Ya, silakan bertanya. Iya Bu, bolehkah aku bertanya? Mengapa kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka? Padahal di luar sana kita tahu masih ada yang terjangkit corona. Saya khawatir tentang semua ini. Jadi apakah kita akan terus melaksanakan tatap muka? Tetapi kan tidak efektif. Hanya sedikit yang hadir. Ini bagaimana, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaanmu, Nak. Jadi, kalian juga harus berliterasi. Kalian baca lingkungan kalian. Apakah di sekitar kalian itu ada yang terjangkit corona? Dan apa penanganannya atau bagaimanakah pencegahannya? Bagaimanakah menghindarinya? Itu harus kalian tahu. Iya Bu, benar sekali. Ada beberapa tetangga saya waktu itu kena terjangkit virus corona. Tapi sekarang sudah sembuh. Namun ketika saya ke sekolah, masih ada kekhawatiran, yaitu bisa saja diangkut atau dengan teman sendiri. Nah, ini yang menjadi khawatir saya, Bu. Jadi bagaimana nih solusinya? Ya, benar sekali bahwa sekolah itu berpotensi dalam penyebaran virus corona. Ibu akan bertanya pada kalian semua, langkah-langkah apa untuk pencegahannya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya tahu. Dalam pencegahan virus corona, kita harus selalu cuci tangan pakai sabun. Misalnya, akan memulai pelajaran di kelas, saat akan makan, usai ke kamar mandi, usai bermain dan berkegiatan, dan sebagainya. Itu mungkin ya salah satu. Iya, kenapa tidak? Kita juga membuka ruang UKS, ruang kesehatan, sehingga jika ada anak yang sakit, itu akan langsung diperiksa atau langsung ditangani oleh tim kesehatan sekolah. Itu akan lebih bagus lagi sebetulnya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Namun tidak hanya ruang kelas ya, meja, buku, mainan yang sering disentuh banyak orang itu harus dibersihkan juga dengan desinfektan, karena perkembangan virusnya itu akan mampu menyebarkan kepada orang tua kita juga. Nah, itu yang harus dijaga, kebersihan sekolah. Seperti itu, Bu, kalau menurut pemikiran saya. Jadi, kita harus benar-benar siap dalam menghadapi pembelajaran tatap muka ini. Bukan hanya otak kita. Iya, sebentar. Jika bicara tentang orang tua kalian di rumah, itu tentunya sudah menjaga kesehatan dengan baik. Namun, jika kalian sakit di sekolah, kalian harus tahu diri, ya. Jangan mengadakan kontak fisik dengan teman kalian. Kemudian, jaga bersalaman. Harus dari jauh.